Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Di pertengahan abad ke-16, warga Italia terpukau oleh tipe penyanyi pria yang memiliki jangkauan nada tinggi yang begitu luar biasa, yang sebelumnya dirasa mustahil dipunyai oleh pria dewasa. Tetapi, bakat ini mesti ditebus dengan harga yang sangat mahal. Untuk mencegah agar suara mereka tidak pecah, penyanyi-penyanyi ini telah dikebiri sebelum masa pubertas mereka, dengan cara menghentikan proses pendalaman suara mereka secara hormonal. Dikenal dengan nama kastrati, para penyanyi bersuara ringan bak malaikat ini begitu terkenal seantero Eropa. Sampai akhirnya, prosedur kejam itu dilarang pada tahun 1800-an. Saat kita menua, tubuh kita pasti akan mengalami dua perubahan besar pada rentang suaranya. Bagaimana cara pita suara kita berfungsi, dan apa penyebab perubahan suara ini? Bunyi khas saat berbicara adalah hasil dari berbagai variabel anatomis. Tetapi, kebanyakan ditentukan oleh usia dan kesehatan dari pita suara kita, serta ukuran laring kita. Laring adalah sebuah sistem kompleks yang tersusun atas otot dan tulang rawan yang menyokong dan menggerakkan pita suara. Atau lebih tepatnya disebut vocal fold atau lipatan vokal. Laring ini terbentang di antara tiroid dan tulang rawan arytenoid. Kedua otot ini membentuk semacam tirai elastis yang dapat membuka dan menutup, membentang di trakea, yang berbentuk tabung yang membawa udara melalui tenggorokan. Lipatan itu terbuka saat kita bernapas, tetapi saat kita berbicara, lipatan segera menutup. Paru-paru kita mendorong udara melawan lipatan yang tertutup tersebut, kemudian meniupnya hingga terbuka, dan menggetarkan jaringan itu untuk menghasilkan suara. Tidak seperti saat memainkan instrumen musik secara konvensional, kita dapat mengubah nada kita saat berbicara. Dengan mendorong udara lebih cepat atau lambat, kita dapat dengan mudahnya mengubah frekuensi, amplitudo, dan volume suara kita. Getaran yang cepat dan kecil menciptakan nada tinggi dan bunyi yang tenang. Sedangkan, getaran yang pelan dan besar menciptakan suara gemuruh yang dalam. Akhirnya, dengan menggerakkan otot laring di antara tulang rawan, kita dapat meregangkan dan mengerutkan lipatan itu untuk secara intuitif memainkan instrumen suara internal kita sendiri. Proses ini sama, baik itu saat mengucap kata pertama ataupun kata terakhir. Tetapi, saat kamu tumbuh, laringmu juga ikut berkembang. Selama pubertas, perubahan besar pertama dimulai, yaitu saat suaramu mulai terdengar lebih dalam. Ini terjadi saat ukuran laringmu membesar, dan lipatan vokal mulai memanjang, sehingga membuka lebih banyak ruang untuk bergetar. Lipatan yang lebih panjang ini punya getaran yang lebih lambat dan besar, sehingga menyebabkan pitch awal yang lebih rendah. Pertumbuhan ini sangat jelas terlihat, khususnya pada anak laki-laki. Karena tingkat hormon testosteron yang tinggi, suara pun perlahan mulai terdengar pecah, lalu menjadi lebih dalam, dan akhirnya lebih menggema. Perkembangan vokal lainnya saat pubertas terjadi ketika jaringan homogen yang melapisi lipatan itu mulai berkembang juga menjadi 3 lapisan fungsional yang berbeda. Sebuah otot inti, sebuah lapisan kolagen kaku yang dibungkus oleh jaringan elastin yang lentur, dan lapisan terluar yang disebut membran mukosa. 3 lapisan ini menambahkan nuansa dan kedalaman pada vokal, sehingga memberi kekhususan yang membedakannya dengan nada vokal sebelum pubertas. Setelah pubertas, suara orang biasanya akan tetap sama hingga selama 50 tahun kemudian. Tetapi, setiap dari kita menggunakan suara secara berbeda, dan akhirnya, kita pun akan mengalami gejala yang berhubungan dengan penuaan laring yang disebut sebagai presbifonia. Awalnya, kolagen di lipatan vokal mulai menjadi kaku, dan jaringan elastin di sekelilingnya mengalami atrofi dan mulai rusak. Penurunan fleksibilitas ini meningkatkan pitch pada suara manula. Tetapi, bagi perempuan yang mengalami efek hormonal karena menopause, pitch yang tinggi biasanya diimbangi dengan lipatan vokal yang ikut membengkak juga. Massa lipatan vokal yang bertambah akan memperlambat getaran, sehingga akan memperdalam suara. Ditambah lagi, menurunnya ketepatan kontrol otot pada ujung saraf laring, pada akhirnya menghasilkan suara yang serak dan kasar. Pada akhirnya, perubahan anatomi ini hanyalah sedikit dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suara kita. Tetapi, jika kita dapat menjaganya dengan baik, pita suara kita sebenarnya adalah sebuah instrumen yang sempurna untuk melantunkan nyanyian atau mungkin pidato yang dapat menggetarkan jiwa orang-orang. Semoga video ini bermanfaat.
Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.